Coba Pak. Ya yang Pak Hujar dulu. Ya, ya. monggo. Saya peserta ya Pak. Saya dulu peserta ya. Iya, monggo. Ya, saya yang time ya. Anyar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhammad Hujar. Mohon maaf Pak, saya berencana membuat menu makanan sehat dan hemat. Tapi yang kira-kira harganya itu murah, tapi bergizi Pak untuk siswa-siswa kami ya Pak. Bagaimana ya Pak caranya ya Pak? Terima kasih Pak Muhammad Hujar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kita tidak usah perlu perkenalan ya. Yang pertama kita melakukan permainan terlebih dulu berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita menentukan harapan daripada tema tadi yang telah disebut oleh moderator. Yang berikutnya, kita terus berdiskusi masalah yang tadi. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Maaf Pak, maksud saya makanan sehat contohnya apa ya Pak untuk menu makan sehat itu ya Pak yang hemat tapi anak itu suka gitu loh Pak. Oke, makanan sehat itu bermacam-macam tergantung kondisinya. Misalkan kita berkaitan dengan kebutuhan anak kecil, anak sekolah maupun anak dewasa, itu bisa diklasifikasi sendiri. Pertama untuk anak kecil ya masih suka susu, ya kita harus minum susu ibu. Kalau anak yang sekolah dasar juga harus mengkonsumsi susu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih. Yang lainnya barangkali ada yang bertanya? Yang terbuat, misalnya gini Pak, yang terbuat dari yang susu itu yang khusus susu atau campurannya Pak? Mungkin ada tambahan, makanan tambahan yang susu itu sebagai tambahannya atau susu itu sebagai pokoknya ya Pak? Kalau makanan sehat, kalau bayi kan belum makanannya masih diadopsi dari susu. Kalau makanan sehat ya terus jelas 4 sehat 5 sempurna. Kita memakai makanan sehat yang di daerah kita sendiri saja. Misalkan kita sebagai warga Pemalang maupun warga Pekalongan, ya makanan sehat ya terdiri dari nasi, tempe, lauk pauknya dan ikan. Kalau susunya pelengkap. Terima kasih. Begitu ya Pak, berarti susunya itu pelengkapnya ya Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, Pak. Belum ada 3 menit. Matur nuwun Pak, niki tadi kali hubunganipun kali Bu Tri tadi. Susu mahal ya Pak. Susu kan mahal Pak. Aduh, saya gimana ini? Sehingga uang susunya mahal banget ya. Sementara kondisi ekonominya gini ya Pak, gimana Pak? Monggo. Kita bisa memanfaatkan potensi lokal. Kita juga kebetulan di daerah kita itu lahan pertanian, kedelai itu subur ya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari susu kedelai yang biasa kita kenal dengan sulai itu susu kedelai itu. Ada yang lain? Mati guyu baik. Karena masalah susu tak kayak ngono ta. Kami tambahkan di samping makanan sehat tadi yang 4 sehat 5 sempurna, yang namanya makanan sehat itu tidak harus dari daging ayam, daging kambing dan lain sebagainya. Yang makanan sehat itu intinya makanan yang menyehatkan. Dalam artian tidak mengandung kolesterol yang terlalu tinggi,
itu juga berbahaya bagi kesehatan. Kita Pak, makanan kalau dari menurut nabati saya, saja Pak, itu yang sudah memang benar-benar menyehatkan. kalau menurut saya yang penting anggarannya berapa dulu, yang sudah anggaran berapa, terus peruntukannya untuk siapa. Kalau untuk kelasnya Pak Dwi mungkin susu ya enggak baik, susunya Anlin itu udah luas. Mungkin kalau itu untuk anak untuk kelas putri ya mungkin sudah Waktu 5 menit. barangkali. Saya kira bisa Pak, bisa semua bisa. Kita bisa melihat resep Pak, resep makanan kan banyak Pak, resep-resep ada ya kita bisa mungkin makanan yang murah meriah. Tapi murah meriah itu menurut saya kok enggak ada itu. Rego nggowo ya Pak Dwi ya harusnya ya, tetap ya. Oke, terima kasih Pak Romadi atas masukannya. Jadi ya pendapat Pak Romadi itu memang betul sekali. Jadi yang penting disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran kita. Itu barangkali yang lain mau menambahkan? Waktu sudah cukup Pak, supaya gilirannya nanti bisa semua. Iya Pak, pun selesai. Nggih, terima kasih Pak. Gantian Pak. Baik, yang kedua, siapa yang berperan sebagai fasilitator dan peserta? Saya fasilitator Pak Win, saya enggak apa-apa Pak Win. Fasilitatornya Pak Ya. Bagong sama Pak Romadi dulu nih. Pak Romadi kenal. Pak Pak Romadi saya Pak tahu. Bandung kenal. Pesertanya, Pak Bandung, saya peserta enggak apa-apa. ya, timernya, Saya timekeeper ya. timer sinten Pak? Timer ya, Timer Pak Dwi. Timer nggih. Pak Yono. Saya Bandung. Oh, Pak Yono. timer pun. Nggih. Pak Yono napa kula? Pirang menit? Mulai monggo Pak Yono wis. Ya, pirang menit? Nggih. Itu 7 menit. Ya 5 sampai 5 menit lah. lima. Jangan 7 menit Bu, nanti maksimal 5 saja, 5 saja. 5 menit. Baik. Ya. Ini monggo. Silakan Pak Win. Ya, baik. Begini Pak, saya sedikit ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan mengurangi limbah sampah plastik. Karena di sekolah maupun lingkungan saya ternyata sampah plastik itu berserakan banyak sekali dan itu perlu penanganan yang lebih lanjut. Itu kira-kira bagaimana Bapak solusinya? Terima kasih. Yang jadi masalah Pak Win apa? Apa tidak ada tempat? Tempat sampah sudah ada belum? Tempat sampah Sudah sudah komplit ada, belum? namun mungkin perlu ditambah jumlahnya barangkali ya. Oh iya, kalau gitu ditambahi jumlahnya. Yang kedua, TPA-nya sudah ada belum? Tempat pembuangan TPA-nya air. ada tapi jauh, Pak. Tapi jauh. Ada Buat sendiri di lokasi sekolah. ya kalau misalkan diberdayakan supaya bisa ya bisa saja. Tapi butuh waktu Pak, butuh waktu juga. Nah itu. Tidak apa-apa, butuh waktu tidak apa-apa kan tidak harus BIM Sabim ya, Simsalabim sekarang. Bisa nanti berproses ya Pak Win ya. Yang penting berarti tadi tempat sampahnya direpresentasikan, TPA-nya di sekiranya bisa juga mungkin dengan yang lain Pak Win, mungkin potensi di daerah situ menurut dengan apa yang kira bisa digali dari sampah plastik ini, ada enggak? Sampah plastik kalau di sini adanya buat batu bata ya Pak. Bank sampah mungkin bisa Pak Win, bank sampah ada enggak situ? Bank sampah kelihatannya belum itu. Nah itu mungkin bisa masukkan untuk Pak Win, karena di tempat saya itu plastik itu ternyata bisa dijual Pak. Itu dikumpulkan tas apapun bisa dimasukkan di apa itu kantong Pak ya. Itu bahkan ditimbang itu laku Pak. Ya. Bisa diproduk untuk kerjasama untuk ini apa paving itu bisa. Nah itu mungkin kita
bank sampah Pak Win ya. Jadi ada 3 tadi ya. Oh. Yang satu apa? Ya, Tadi satu ya Pak tadi Win. tempat sampahnya ya. Pengadaan tempat Tempat sampah. sampah Yang kedua, lalu TPA yang tadi ya. ketiga, TPA kalau salah. Kemudian tadi bank sampah itu. bank sampah. Monggo yang lain mungkin bisa memberikan juga ini tambahan untuk Pak Win. Pak Win tadi sudah kita punya 3 ini. Monggo mungkin yang lain. Ada yang mungkin mau menambahkan, Mas Kucer, Mbak Tri, Mas Yon, Mas Dwi. TGP kan lebih tua Nyongnya ya, Nyong kan lebih tua ya. Ya Pak, tambahan dari saya untuk mengurangi limbah sampah. Oh iya, mungkin mau menambahkan Pak Bu. Ya, itu gini Pak, di sekolah itu untuk jajan itu yang penjualnya itu misalnya minuman jangan menggunakan gelas plastik atau gelas kaca itu juga bisa untuk menghemat limbah sampah plastik Pak, terutama di sekolah. Itu Pak, Bisa. dari saya Pak. Bisa. Iya, membuat ini apa penerangan pada bakulnya dulu itu perlu ya. MOU sama penjualnya. Nah, Ya, bisa Pak. ditambahkan Pak Win itu Pak Win ya. Sekiranya memungkinkan. Itu. Oh, kalau dibakar boleh enggak Pak? Kalau dibakar kan iman Pak. Tadi sudah ada bank sampah, ngapain dibakar? Kalau dibakar bank sampahnya mubadir ya. Itu bisa dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan, mengapa harus dibumi hanguskan ya? Dan itu walaupun dibakar tidak hilang Pak Win, karena itu kalau dibakar tetap akan mengempel dari plastik itu tidak bisa dihilangkan. Dan itu butuh 100 tahun untuk mengurainya itu. Apa memang ngempel? Mengempel. Iya. Nah, Pak Win mungkin bisa sementara sambil mencari. Iya, terima kasih Pak. Waktunya? Iya. Monggo. Saya kira itu cukup ya Pak Win ya untuk fasilitasi ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo. Ya, waktu habis. Terima kasih. Pak Seyono dan Pak Bandung. Pak. Oke, Pak, saya tak yang itu, kenapa? Pesertanya Pak. Fasilitator. Pak Yono fasilitator ya. Timernya Pak Ramadi. Ya. Timekeeper Pak Ramadi. Ya. Ya, oke. Oke, siap. Oh, yuk. Mulai 36, mulai. Assalamualaikum Pak Yon. Waalaikumsalam Pak Bandung. Gimana? Ada yang bisa di dibantu? rumah saya kan halamannya ini udah apa ya namanya ya, plesteran, bahasa Indonesia plesteran apa? Iya Pak, tapi sebenarnya kita mau memanfaatkan halaman rumah itu sebagai ya pinginnya sih mau kita manfaatkan untuk sumber pangan gitu. Barangkali ada saran dari ataupun apa masukan dari Pak Yon gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan Pak. Kalau memang Bapak ingin memanfaatkan halaman rumahnya yang sudah dibetonisasi sehingga cacing pun sulit hidup di sana. Maka solusi mungkin bisa diantaranya dengan itu Pak, yang menanam yang sekarang lagi musim tanaman yang organik itu dengan memanfaatkan media mungkin bisa pot, bisa juga dengan pakai pralon yang besar itu dilubangi Pak, kemudian kita bisa nanam sayuran di situ. Ya, kalau yang pakai pralon kemudian dibuat bertingkat itu, airnya mengalir terus, juga tidak pakai pupuk pestisida, kita juga pakai pupuknya alam atau bisa juga beli pupuk yang organik sehingga tanaman yang dihasilkan nanti juga tanaman sehat, organik, tidak mengandung bahan kimia, Pak. Mungkin itu yang sedikit yang bisa. Pak. Iya. Iya, Pak. Cuma orang paham ya, Pak. Caranya nanam piye, caranya menanam gimana, kemudian memulainya dari mana, dan barangkali ada hal-hal yang istilahnya informasi yang bisa kita peroleh dari sana, Pak. Ya,
Baik, bisa dengan cara AKM, ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sekarang di YouTube itu sudah banyak sekali bertebaran tutorial, terus cara tanam, pokoknya mau cari apa saja ada. Bahkan cara tadi yang kalau kaitan dengan susu itu juga ada, cara buatan susu kedelai dan macam-macam. Dengan tanaman ini juga di YouTube banyak sekali, Pak. Di YouTube banyak sekali, jenengan tinggal buka yang mana yang diperlukan, di sana tutorial itu komplit. Kemudian kalau memungkinkan juga terdekat, barangkali ada tetangga yang hobi atau teman yang hobi tanam-menanam, kita juga bisa bertanya pada sumber langsung. Jadi kita alternatifnya itu di halaman bisa pakai pot atau bisa pakai pralon atau media yang lain yang Iya Pak, terima kasih Pak. Itu, Pak. Sepertinya berarti gini ya Pak ya. Yeah. Berarti satu, kita bisa informasi itu bisa kita lihat di berbagai media, nggih. Iya Pak. Nggih, kemudian yang kedua, berarti saya harus menggali informasi yang lebih banyak ini. Ngambil contoh, kebetulan sih ya kami ingat itu sebelah tetangga ya berapa rumah dari kami itu sudah pernah ada yang melakukan hal itu. Barangkali saya bisa datang ke sana ya Pak ya. Nggih. Iya. Jadi belajar dari teman, dari lingkungan, dari media online banyak sekali. Kalau kita mau belajar. Gitu tadi apa? Amati itu dan modifikasi, Pak. Oh, amati itu dan modifikasi. Iya. Terima kasih Pak. ATM itu Pak, Pak Romadi yang sudah paham sekali. Barangkali ada rekan yang lain? Waktunya masih tambah dikit ya, Pak. bisa beri waktu. Oh iya, mau Pak Ucet. Ya, tambah dikit. Ini Ya, 1 menit berkaitan lagi. dengan 1 menit lagi. halaman yang sudah dibetonisasi, kita juga bisa menanam tumbuhan kecil Pak. Artinya tumbuhan yang dikecilkan di pot Pak, itu juga bagus sekali. Kita tidak usah Hidroponik maksudnya Pak. Hidroponik ya maksudnya. kita tidak usah membeli bonsai yang mahal, kita bisa membuat sendiri. Misalkan tumbuhan serut, kita juga bisa bikin bonsai dan kita Nopon itu Pak Serut Pak. ya serut bisa taruh di dalam pot. Itu juga di samping Serut mahal Pak. ya keindahan juga nantinya bisa mempunyai harga jual tinggi. Itu salah satu memanfaatkan lahan kita, lahan yang sudah dibeton. Itu saja Pak, terima kasih. Butuh serutnya bisa ambil di Pak Ujer itu. Ya, tambahan informasi yang bisa dilakukan. Cuma kalau itu kan menujunya ke tanaman hias. Tadi yang dimasukkan Pak Bandung kan yang habis. bisa Sudah diakhiri. dikonsumsi dan Tanaman dimanfaatkan pangan, langsung. nggih, tanaman pangan. Matur Tanaman pangan. Nggih, matur Ya, nuwun. lanjut. Ayan. Iya, terima kasih. Mungkin waktunya masih Pak Tepuk Romadi. tangan. Waktunya habis. Habis. Nah terus Pak Nyun Sewu refleksi ini Lanjut. Pak, mungkin Pak Romadin apa Pak Bandung apa Pak Yono, Pak Ujer, Pak Windato yang menyampaikan refleksinya nggih di antara kita nggih. Refleksi sebagai apa ini? Mas? Ya sebagai peserta dan sebagai niku apa PP-nya. Nah, refleksi selama latihan ini maksudnya berarti. Iya, selama kita latihan plus minusnya apa? Putri sebagai fasilitator belum. Belum, saya belum. Ya. Waktunya nyandak enggak? Kita kan harus bentar ya. Ya. Pak Win juga belum. Sekarang Putri Belum juga. apa waktu Ya, sudah cukup belum ini? Masih 3 yang belum. 4 menit Ya, saja ya, tadinya 4 menit. 45. Iya, iya, oke. Berarti masih Giliran saya yang peserta Bu. Ya, saya PP-nya ya, Pak. 13. saya taruh lagi sama apa? Oke, monggo Pak. Sudah ya. Ya, Oke. menit sekarang. Terima kasih Bu. Saya itu punya permasalahan di mana di daerah saya itu mempunyai produk unggulan yang namanya kerupuk yang biasa dibakar dengan digoreng dengan pasir. Rasanya enak Bu, tapi pangsa pasarnya kok hanya di lokal saja. Bagaimana cara mengemasnya biar mempunyai pangsa pasar yang lebih luas, tidak hanya di daerah saya sendiri. Terima kasih. Iya Pak Ujer. Yang saya mau tanya Pak, yang produksi kerupuk itu di desa Bapak berapa ya? Kira-kira berapa orang?
Ini banyak Banyak. sekali Ada- Bu, ini industri. Ada Ya, minimum. ya ada 5 kelompok lah. Satu kelompok tuh sekitar 7 orang. Ini ada 5 kelompok. Namun pangsa pasarnya kok rasanya enak kok masih tidak sendiri. Apa mungkin kemasan kurang bagus, apakah mungkin bagaimana, sehingga belum bisa menjangkau pangsa pasar di daerah lain. Seperti kerupuk-kerupuk yang lain yang ada di mal-mal itu. Terima kasih. Oh iya Pak, kan beli 7 atau pernahkah Bapak dan teman-teman mempromosikan ke luar daerah produksi itu, misalnya ke tetangga sebelah, tetangga desa atau ke kota antar kota, pernahkah seperti itu Pak? Sudah dicoba? Pasar-pasar yang lain Ya, juga pasar Ya, yang lain. belum sih. Paling informasi dari itu aja, pembeli menyampaikan kepada orang lain aja gitu. Untuk iklan itu belum, atau menyampaikan promosi dengan desa lain itu tidak. Paling hanya dari mulut ke mulut saja. Oh gitu, iya ya Pak. Terima kasih. Mungkin ada beberapa solusi ya Pak yang dari saya berkaitan agar produksi kerupuk itu tidak hanya lokal saja. Yang pertama kan sekarang era digitalisasi ya Pak, bisa dipromosikan lewat Facebook, lewat YouTube, lewat video, dikirim kan bisa ya Pak ya. Nah, sudah dicoba belum itu Pak? Selanjutnya mungkin mendatangkan petugas khusus bagaimana cara membuat kerupuk atau kolaborasi dengan produksi yang lain, misalnya produksi yang tempatnya Bapak dengan desa lain kan mungkin ada yang sama ya, bisa kolaborasi. Oh caranya bagaimana ya kok bisa memproduksi kerupuk yang enak, apa kemasannya diubah seperti itu Pak? Ada gimana ya? Kalau membentuk koperasi lah antar pedagang itu mungkin bisa menambah pengetahuan tentang produksi kerupuk itu, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dari peserta ingin menambahkan, monggo. Ya, kalau menurut saya butuh promosi yang lebih banyak lagi itu. Bisa lewat media sosial barangkali bisa ditempuh. Iya. Itu Pak, itu masukan juga dari Pak peserta lain. Ada lagi Putri mungkin dari dengan cara tester Bu. Pak Ujer, Putri, kita bisa menggunakan cara tester untuk biasanya yang dicari yang enaknya. Jenengan jamin dah rasanya enak boten. Dan supaya konsumen itu yakin kan harus ada testernya. Nah, dari tester inilah nanti bisa menyebar. Makanya sekarang parfum aja kan ada testernya, Pak. Iya, betul sekali. Iya. Promosi 1 kaleng dapat gratis 2 kaleng. Iya, bisa saja. Iya betul itu Pak. Itu juga bisa membantu ya Pak mempromosikan. Iya, betul. Nah itu Pak masukan dari kami. Oke, terima kasih. Jadi intinya di promosinya ya Pak itu ya. Iya. Di promosinya maupun kemasannya, bukan di adonannya ya. Kalau adonannya mungkin apakah bisa dicampur dengan adonan campuran susu atau tidak itu? Tadi bisa coba Pak. Testernya itu Pak, testernya ya. Ada kerupuk telur susu ya belum kok. Barangkali waktu habis. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian Pak Hujan ya dari saya mungkin bisa menambah wawasan sedikit ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum menjadi fasilitator saya sama Badung ya. Kalau begitu saya duluan ya. Saya jadi fasilitator. Pesertanya siapa? Pesertanya Pak Yono. Siapa ya? Ya, timernya? Saya. Timernya Pak Ramli. Ya. Mungkin kok sekitar 4 menit biar ya. 4 menit aja. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Yon. Maaf Pak, ada sedikit yang mau saya sampaikan yang agak mengganjal di hati ini Pak. Ini di minggu depan tanggal 7
tanggal 7 Agustus ini itu saya punya rencana untuk mengadakan liburan keluarga, Pak. Dan itu sudah saya rencanakan jauh-jauh hari, 3 bulan yang lalu sudah saya rencanakan. Akan tetapi di tanggal itu kok ternyata ada kegiatan pendampingan, itu enaknya bagaimana, Pak? Iya. Nah, kalau menurut Pak Yono sendiri kira-kira enaknya gimana? Coba. Kalau menurut Pak Yono seperti apa? Ya sebetulnya berat juga, Pak. Itu karena sudah saya rencanakan jauh hari, kemudian keluarga juga sudah sudah meluangkan waktunya di hari itu untuk dapat ikut refreshing piknik itu, Pak. Tapi ternyata kurang berapa hari ini ada jadwal yang harus saya ikuti. Itu jadinya saya bingung nih, Pak, pusing 7 keliling nih, Pak. Iya. Kalau menurut Pak Yono, apakah bisa jalan sama dua-duanya atau memang harus salah satu coba? Ya tidak bisa, Pak, kalau jalan dua-duanya. Kalau pendampingannya daring mungkin bisa agak sedikit disambil, tapi ini karena offline, saya harus juga mengikuti pendampingan, kemudian ini juga harus plesir, karena ini rencananya jauh, Pak, ke Lombok ini, Pak. Ya. Kalau dengan mungkin dari Mataram ya tidak jauh juga. Nah, coba Pak Yono, itu waktunya harinya kan bersamaan, tapi jamnya apakah diatur Pak tidak coba? Ya, karena ini jangkauannya kan jauh, Pak, sehingga membutuhkan waktu 3 harian, sehingga kalau pendampingan itu ya paling bisanya pendampingannya yang dipisah, Pak. Kita harus nego dengan fasilitatornya. Bagaimana, Pak? Saya usul boleh, Pak Win. Coba. Iya, silakan. Barangkali ada usulan. Silakan, Pak. Yang pertama, skala prioritas jelas lebih penting pembekalan. Yang kedua, kita reschedule ulang, Pak Yon. Reschedule ulang untuk jadwal keluarganya kita dan keluarga, kita reschedule ulang. Karena reschedule ulang tujuannya yang lebih cakep. Jadi nanti kan setuju begitu dengan alasan misalnya sama anak-anak kita dananya kurang, kita mau mencari yang lebih bagus lagi begitu. Saya kira skala prioritas dan reschedule ulang. Iya, terima kasih usulannya Pak Romadi. Monggo Pak Hujar, usulan yang lain bagaimana masukannya? Saya hanya memberikan masukan. Ini pendampingan kan bukan 1 orang 2 orang. Mungkin bisa digeser dengan Pak Windarto itu mendampingi yang lain dulu juga nggak apa-apa. Nanti digeser jadwalnya Bos Yono, digeser dengan jadwal yang lainnya itu. Jadi tukar pendampingan. Ya. Terima kasih. Itu satu juga itu. Baik, nah paling tidak Pak Yono dari masukan peserta yang lain tadi, menurut penjenengan yang terbaik yang mana coba? Yang jelas itu kan berarti harus jalan kan Pak Yono ya? Di mana yang lebih penting harus dilakukan. Iya, kita reschedule pendampingannya saja, Pak. Ini karena saya sudah DP dengan bironya ini. Ya. Yes, waktu. Ya, pertanyaannya dulu. Ini di lokal ya atau pendampingan individu? Kalau pendampingan individu ya. Assalamualaikum, Pak. Waktu. Ini waktu sudah habis atau gimana Pak Rob? Oh, Waktu habis. Ya, terima kasih Pak Yono. Jadi sudah ketemu ya solusinya seperti apa dan mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Ya. Demikian saja Pak. Ya, sama-sama Pak Yono. Ya, untuk yang terakhir menjadi fasilitator Pak Bandung ini, yang jadi pesertanya Pak Romadi. Pak Kurung ya. Putri. Saya. Monggo dimulai Pak Bandung. Monggo. Saya timernya. Fasilitator loh. Iya. Timernya siapa timernya? Timernya saya lagi Terima kasih Pak Dwi. Saya sedikit ada permasalahan ini. Saya mau melaksanakan ini prakasa perubahan di sekolah saya. Di lingkungan saya ini SD-nya ini anak-anak tidak bisa berbahasa santun atau jarang ini Pak. Bagaimana yang perlu prakasa perubahan yang perlu saya ingin terapkan
Mungkin Pak punya pengalaman itu, monggo minta sarannya Pak Anton. Rada abot tadi. Ya ora apa-apa wis. Nah, Ngapunten. Ya, yang jelas sudah potensi yang ada tentu ada guru bahasa Jawa dan betul Pak? Nggih, ada, betul, ada. Ada nggih. Lajeng Ada. yang kedua dari beberapa ya kita gali potensinya dulu napa nggih? Menurut penjenengan Pak. Potensi yang memungkinkan itu memungkinkan untuk langkah-langkah awal dalam apa ya istilahnya. Tapi penjenengan emot-emot kira-kira potensi positif yang ngeten kan gene jenengan apa saja itu Pak? Gurunipun wonten nggih, lajeng wonten napanipun maneh Pak? Guru-guru komplit Pak, dan insya Allah guru-guru kami ya bahasa Jawanya bagus. Nggih. Cuma sing dadi masalah kadang-kadang ngen larene ya Pak. Karakter masyarakat Pak, karakter orang tuanya begitu. Berarti larene, istilahnya karena kebiasaan nggih. Atau mungkin kalau itu sebuah budaya ya berarti harus merubah. Menurut penjenengan dari potensi itu salah satu diantaranya mungkin kadosipun lare-lare nek kepanggih kalih gurunipun pripun Pak? Nah niku nggih, sementara ini belum niku Pak, masih biasa saja. Kalau ketemu ya hanya salim tanpa ada pembicaraan gitu. Oh nggih, belum pernah wonten nggih. Istilahipun menawi ngaten. Iya. Menawi wonten interaksi wonten sekolah. Pak Indonesia Pak. Oh kalau interaksi ya. Buaya enggak tahu nanti. Buaya enggak tahu bahasanya. Iya. Interaksi antar anak gimana? Masih memakai bahasa apa Pak? Pakai bahasa lokal, bahasa ibu. Pakai bahasa ibu ya. Berarti Jawanya Jawa kasar itu ya? Jawa kasar, betul. Terus potensi ini pun wonten interaksi. Saya ada program sih Pak, ada program apa itu yang tiru putri itu Kamis apa itu? Kamis berbahasa apa ya? Kamis kromo basa Pak. Kamis kromo basa. Lah nggih. Cuma niku kedahipun biar program itu sudah ada maksudipun ada aja enggak istilahnya apa ya guidance apa lah kuwi enten aturan mainipun dereng Pak? Belum. Kita belum action Pak, belum action ya. Oh, belum action. Berarti bagaimana Pak, harus di jadwal gitu ya? Nggih, salah satu. Ya, mungkin wong niku kan bisa membentuk sebuah kebiasaan nggih. Wong sing arane potensi yang ada kan salah satu bahasa kan perlu dipraktikkan dan sebagainya. Barangkali lebih banyak. Ya, oke. Itu bisa kirimkan saya ke grup untuk refleksi ya. Waktu 5 detik. Nggih. Terima kasih Pak, terima kasih. Nggih, sudah ada panggilan dari room besar nggih. Matur nuwun Pak Dwi. Ya. Sama-sama monggo. Kita refleksi gimana? Kita enggak buat apa-apa. Dengan lagu zaman kecil mungkin refleksinya nanti spontan Pak Wina. Ya, untuk belajar. Hasil kangko mau ya, spontan. Nanti dibantu yang lain. Oke. Kita kembali aja dulu. Kita kembali ya. Ya. Oke. Ya kembali aja. Oke, sip. Dan kelihatannya itu kan ya 9 halus ada konolasi